Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan. Saya selaku host ataupun pembawa acara akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di era digital. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, bagaimana generasi muda dapat menjaga semangat kebangsaannya? Untuk membahasnya telah hadir 4 narasumber yang akan berbagi pandangannya. Mari kita mulai. Mungkin yang pertama itu apa sebenarnya wawasan kebangsaan? Pertanyaan pertama saya tujukan kepada narasumber pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan wawasan kebangsaan, masyarakat Indonesia diharapkan mampu untuk menjaga persatuan meskipun memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Jadi, wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar teori, tapi menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, bernegara. Wah, itu jawaban dari narasumber satu yang sesuai dengan era perkembangan saat ini. Mungkin selanjutnya apa itu sebenarnya bela negara? Mungkin selanjutnya itu akan dijawab oleh narasumber kedua. Banyak orang menganggap bela negara itu identik dengan mengangkat senjata layaknya seperti seorang tentara. Nah, apakah benar demikian? Coba narasumber kedua menjawab. Terima kasih untuk host. Menurut saya tidak sepenuhnya benar. Bela negara bukan hanya tentang tentara ataupun aparat keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, misalnya menaati hukum, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, belajar dengan sungguh-sungguh, ataupun menjaga lingkungan. Artinya, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga keutuhan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Beuh, paten kali jawaban dari narasumber kedua. Sekarang itu kita bergeser ke tantangan generasi muda. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga. Menurut narasumber ketiga, apa sih yang sebenarnya menjadi tantangan bagi generasi muda dalam menanamkan wawasan kebangsaan untuk generasi-generasi saat ini? Coba narasumber ketiga. Baik, terima kasih host atas kesempatannya. Jadi sekarang kita akan membahas terkait tantangan generasi muda, bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda saat ini. Menurut saya, tantangan terbesar adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Melalui sosial media, memberikan banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, hingga informasi yang dapat memecah persatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis, bijak dalam menggunakan media sosial, serta mampu menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Jika kita mampu menggunakan teknologi secara positif, maka teknologi itu justru dapat menjadi sarana dalam memperkuat rasa nasionalisme diri kita sendiri. Jawaban yang benar-benar sangat kompleks dari narasumber keempat selaku ya menjadi pelaku dari generasi muda juga. Nah, yang terakhir nih kita masuk ke implementasi bela negara. Terakhir saya ingin meminta pendapat dari narasumber keempat. Bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Coba narasumber keempat dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab. Kebetulan saya bekerja sebagai ASN, jadi saya bisa menerapkan nilai bela negara dalam sehari-hari itu dengan disiplin dalam menjalankan tugas, menghormati atasan yang lebih tua atau senior kita, lalu bisa toleransi antar umat beragama dan aktif mengikuti kegiatan sosial. Lalu juga kita bisa mencintai produk dalam negeri serta menjaga nama baik instansi, nama baik bangsa dan negara kita. Lalu kita juga bisa menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ketika kita sedang mengabdi dan menjalankan tugas sehari-hari. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Hadirnya di podcast ini para narasumber yang memiliki jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat, terlebih untuk generasi-generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin dari bangsa ini. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, bela negara adalah tantangan ataupun tanggung jawab seluruh warga negara
yang dapat diwujudkan melalui berbagai macam tindakan sederhana, baik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga persatuan, menaati peraturan hukum yang berlaku, hingga menggunakan media sosial secara bijak. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua semakin menyadari bahwa menjaga keutuhan bangsa dan negara bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun aparat negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Saya selaku pembawa acara ataupun host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan semoga diimplementasikan oleh generasi-generasi muda ke depan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam kebangsaan, salam bela negara.